Ojo isin barang lawas, ojo gengsi barang lawas. Sing lawas kuwi tak terbatas. La 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 aku ki sapa saiki ana ngendi banjur arep ngopo kek kudu kepiye satu ditambah dua sama dengan tiga, tiga ditambah delapan sama dengan 11. Lalu telas tangi pandemi pratandani jagat sarwa terbatas rapopo sing penting waras rasa ngobahke raga aja ngitung oleh apa talenono pikir ati lan rasa seger waras urip tinata la 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 aku ki sapa saiki ana ngendi banjur arep apa kek kudu kepiye satu ditambah dua sama dengan tiga, tiga ditambah delapan sama dengan 11. Lalu telas tangi pandemi pratandani jagat sarwa terbatas rapopo sing penting waras rasa ngobahke raga aja ngitung oleh apa talenono pikir ati lan rasa seger waras urip tinata la 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 yeah 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 la 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 ojo isin barang lawas ojo gengsi barang lawas sing lawas kuwi tak terbatas la 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 ngobahke raga aja ngitung oleh apa ning sing penting talenono pikir ati lan rasa kabeh seger waras urip tinata la 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 aja isin barang lawas aja gengsi barang lawas sing lawas kuwi tak terbatas la 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 makin pelan
makin pelan. Habis. Ya. Luar biasa. Oke, begitu. Wah, ini, ya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini karena talk show malam ini dibuka dengan ini anugerah luar biasa dari Pak Dimas. Matur nuwun sangat nggih, Pak. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Ya. Syairnya penuh dengan makna. Ya. Secara tidak langsung karena kita baru menyelesaikan Senjatari volume ketiga tadi, secara tidak langsung menjadi pertanyaan juga buat kita. Aku ki sopo, goleki opo? Ya. Kurang lebih begitu, Pak. Iya. Jadi inspirasinya tadi ketika saya kebetulan terlambat ya nonton dari Mbak Rara, saya terlambat, mohon maaf. Tadi kemudian saya nonton tempat yang Mbak Tirza ke sana itu, apalagi ada adegan mengeluarkan air mata. Itu yang penting sekarang itu ada pesan, memang sekarang saatnya untuk kita menangis gitu, menangis melihat ketidakadilan, mungkin menangis melihat sesuatu yang seharusnya begini tapi kok begini ya. Itu ada yang saya tangkap, kemudian ada pesan-pesan seperti itu. Kemudian saya menikmati dari 1 sampai akhir. Biasanya begitu saya kalau menikmati tari, dari ngancing juga iya. Saya terkesan itu biasanya saya diam, nggak berani tepuk tangan, nggak berani ini, karena saya begitu menghayati sekali dari teman-teman itu. Makanya kemudian lahirlah dari rasa ngubah rogo. Jadi teman-teman tadi itu orang-orang mikir kita tadi oleh apa gitu. Tapi bahwa di sini ada poinnya, kita berkumpul untuk menyalurkan rindu kita masing-masing. Dan menyalurkan rindu itu hal ngopo gitu. Jadi kemudian kita tiba-tiba di hadapan kok kabeh sarwa terbatas ya sekarang gitu. Apa pergaulan terbatas, kemudian interaksi terbatas, semua serba terbatas. Nah, secara terbatas itu di balik itu sebenarnya ada sebuah pesan yang sangat dalam bagi kita semua. Nah, kemudian memang jujur saja tadi saya memang ada komunikasi dengan yang lenggah di sini. Kalau boleh kami sebut, Kiai Tunjung Seto itu adalah pedanyangannya yang ada di sini. Itu kok ini harus dinyanyikan lagu ini. Itu berangkat dari respon teman-teman tadi itu. Kok ngomongin klinik sih, Pak? Enggak, sekarang kita sudah saatnya, itu bukan klinik. Klinik pun artinya itu adalah finishing. Dari kata renik dari kata nek. Jadi nek arep dandan, kowe mesti dinek-nek. Sik jenenge penari kuwi lagi arep iki wis dandan, wis sempurna lho padahal. Arep metu isih ning ngoso meneh gitu. Diapik-apik gitu. Sing salah nggo endi gitu kan. Jadi ada pesan seperti itu. Rasa ngubahke raga, aja ngitung oleh apa. Jagate saiki terbatas, ning aja kuwatir. Sing isih eling lan waspada, isih kelingan tradisi, isih kelingan barang lawas tadi itu. Kita semua mempelajari tradisi ya. Entah dari tradisi apa? Tari tradisi kita, kemudian gamelan ya gamelan tradisi kita, itu memang sumbernya dari sana gitu. Nah, sehingga kita berkembang gitu. Karena memang ternyata seseorang yang lebih banyak klasiknya itu ternyata ketika dia berkembang, ketika dia berkarya itu lebih luas gitu. Iya. Ini sebenarnya kita pernah mengalami puncak-puncak estetika. Yang dapat kita temukan dalam wayang itu puncak estetika. Tari dengan itu sudah puncak estetika itu. Tapi apakah kita boleh menawar di situ? Boleh. Tapi akhirnya gue kembali di situ lagi. Ya kan? Gerak boleh itu, ya akhirnya gue harus balik dan nang ini karena ini bukan sembarangan, tetapi ini adalah sebuah jurus gitu, sebuah jurus perang gitu. Kemudian ini ulat-ulat itu juga jurus perang. Karena kita bagaimana supaya kita ketika kita menghormati orang lain, ketika kita menghormati cahaya yang bersinar gitu, itu
dereng toh. Nah itu. Jadi itu yang kemudian Jalil Bandaru Mas harus dinyanyikan nih Mas. Dan kita memilih waktu sing akhir tadi. Jadi gitu yang pengen kita sampaikan. Gitu Mas. Iya. Sampai apa. Sekali lagi respect buat teman-teman penampil tadi. Iya. Biasa menginspirasi dari jadinya lagu ini. Terima kasih. Dan ini membuat daya ungkit. Kenapa kita kenapa kita ada kode untuk neng pendopo Jembar, kemudian rumah Jembar itu. Kita itu punya kebiasaan saling berinteraksi, saling mengasah setiap hari gitu. Mungkin masih kurang tinggi. Dan itu langsung mengenalkan itu. Dulu kalau misalnya berkumpul itu kan dikenalkan ya. Iki anak iki. Oh dia tepung. Iki anak iki tepung gitu. Tepung semua sehingga orang mungkin biar ini nikah saudara gitu. Karena weh ngerti. Waduh tak taksir bulan itu dulur kowe. Seperti itu loh. Itu untuk menghindari dari itu. Tapi juga kita selalu diasah pikir kita, diasah kepekaan kita itu setiap hari gitu. Melalui dengan kode-kode semacam itu. Ya, Mas. Berkaitan sama daya ungkit tadi Pak. Nah saya coba tanya ke Mas Anter. Mas Anter, senjata yang kita lakukan sudah beberapa kali ini niat itu mengungkit apa sih Mas Anter? Jika pun ada daya ungkitnya. Untuk pengamatan saya ya, kemarin sebenarnya di senjata hari awal itu saya pernah menyampaikan begini bahwa seperti ini itu perlu persiapan yang matang dari setiap kreator atau penyaji, atau cukup prasojo apa adanya, pengen nopo tampil ya tampil, tidak usah terbebani banyak hal itu. Nah kebetulan belum diulas secara detail ya pada waktu itu, tapi memang hal seperti ini penting sebenarnya. Kalau saya itu justru seperti ini merupakan ruang untuk memunculkan embrio itu ya, embrio. Jadi ketika ini ditampilkan, kemudian nanti kita semuanya bisa melihat di situ ada potensi apa gitu. Nah itulah yang akan kita kita ungkit gitu. Oh ini ada potensi bagus nih gitu. Kemudian mau diapakan gitu. Mau diapakan dalam artian apakah masih di sini ataukah nanti bisa masuk di ruang yang lain lagi. Terus disikapi bagaimana, misalnya akan disikapi lebih serius lagi mungkin. Jadi bagi saya memang ya udah punya gagasan apa, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tampil saja, mumpung ada ruang. Kemudian di situ baru terjadi interaksi, tidak hanya penari dengan penari, tapi kan dengan mungkin disiplin seni yang lain. Bahkan barangkali ada juga yang tidak harus orang seni misalnya ketika mengamati tampilan-tampilan itu. Nah sehingga ini bagi saya ini sangat penting untuk para penyaji ini untuk melihat potensi di dalam apa yang ditampilkan itu atau di dalam karya itu gitu. Karena memang kadang di Jogja khususnya itu kan memang banyak penari, tetapi untuk menciptakan sesuatu itu masih kurang menurut saya. Keberanian itu masih kurang, sehingga perlu pancingan-pancingan seperti ini. Seperti misalnya ini teman-teman aktivitasnya lebih banyak menari gitu. Tapi ketika ada ruang seperti ini, nah ini mendapatkan kesempatan untuk orang menari tapi juga menciptakan sesuatu. Dan kebetulan dari semua ini kan alumni SMKI yang dulu juga mendapatkan bekal
koreografi. Tetapi mesti pemikirannya akan lain ketika waktu SMKI, kemudian juga mereka sudah tersentuh di lingkungan akademis, kemudian juga mereka pasti punya pengalaman di luar juga, masing-masing juga punya pengalaman mungkin satu dengan yang lain berbeda, sehingga nanti akan di sini akan di sini akan terlihat gitu, terlihat oh SMKI ngono, saya kan perkembangan seperti ini, harus ada keberanian itu terus. Karena kadang dengan konsistensi itu kan nanti pasti akan ada sesuatu hasil apapun itu. Ketika diam ya rada diowo, tapi ketika dia melakukan sesuatu walaupun hanya kecil tapi pasti nanti mesti ono hasilnya gitu. Itu. Dan mereka juga dari sekian ini kan jelas punya basic yang kuat semua. Mereka juga mempelajari seni tradisi. Tadi juga tampilan mereka juga ya walaupun mungkin membebaskan tubuh tapi tetap tradisi itu tetap kegawa gitu. Oh, iya. Jalur sing mungkin dengan bebasnya tubuhnya itu ya tetap ngadeg ngono ya tetap kaya wong tancep tapi kan. Gitu. Ya gitu. Ya kira-kira gitu. Pandengan ngono ya wah ngono kan ya nek Pranaratja. Jadi itu mungkin apa yang menjadi kegelisahan mereka, walaupun itu dari kegelisahan atau dari apa saya juga nggak ngerti, tapi sepertinya itu ruang ini bisa untuk mengungkit kegelisahan mereka. Sing mau nari, mereka juga mencoba untuk berkarya seni. Terus kepada para penampil ya, karena Mas Anter tadi bicara tentang perlunya tampil sebagai seorang kreator, terus lalu selama ini tidak belum mendapatkan tempat untuk mengkreasikan, untuk mengekspresikan diri. Nah, ini sebenarnya titik tertutupnya itu di mana sih? Apa karena tidak ada ruang? Apa karena tidak percaya diri berkarya? Apa karena terlalu banyak yang ngenyek? Bisa juga tuh. Yeah. Ya. Itu dari mana tuh sebenarnya? Monggo, siapa dulu? Jalu? Iya, karena ini calon ini master. Ya. Monggo, Mas Jalu. Berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Bang Anter tadi, saya lebih merespon kepada tentang ketidakpercayaan diri, Mas, sebenarnya. Karena dari saya pribadi, di individu saya, secara garis besar kemauan saya dan aktivitas saya secara keseluruhan itu nuwun sewu, secara persentase mungkin sampai 10%. Saya memang ingin menari dan ingin menarikan tubuh saya. Saya sempat ada di fase di mana saya ingin meninggalkan tari karena saya ingin fokus kepada hal lain yang ingin saya capai sebenarnya. Modeling bukan ya? Gimana? Modeling ya bukan? Lebih ke pengelolaan. Modeling. Pengelola mode. Oh, nek pras yang modeling. Monggo Mas Jalu. Tapi di luar itu saya juga coba mengobrol dengan teman-teman senior, teman-teman yang sudah memiliki pengalaman yang lebih luas juga. Saya sempat diberikan nasihat bahwa dalam konteks pengelolaan yang saya ingin tuju, ketika saya berargumen ingin meninggalkan latar belakang saya sebagai seorang penari, itu saya menjadi diwalik cara berpikir. Ketika memang kamu ingin menjadi seorang pengelola, bagaimana kamu bisa mengelola dirimu sendiri dulu sebelum kamu bisa mengelola skup yang lebih besar. Di titik itulah saya merasa, kenapa sampai sedemikian itu sedasar pikiran saya ketika saya mau belajar yang lebih jauh, belajar yang beda dari apa yang saya pelajari sebelumnya.
tapi saya tinggalkan dari latar belakang saya. Ternyata berdasarkan pengalaman dari yang sudah mengalami, itu saya menjadi banyak belajar dari sana, bahwa latar belakang memang itu sangat melekat, entah di tubuh saya, entah di pikiran saya, entah di pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, itu tidak bisa saya tinggalkan. Akan tetapi ada satu masukan yang saya sampai saat ini masih ingat, yaitu diletakkan sebenarnya. Bagaimana caranya untuk mengkoordinasi tubuh dan pikiran ketika ingin mencoba hal yang baru, latar belakang itu diletakkan, jangan dihilangkan, jangan ditinggalkan, supaya kapasitas dari tubuh dan otak saya bisa mencakup dari apa yang ingin saya pelajari selanjutnya. Mungkin lebih seperti itu. Oke. Siapa yang mau menambahkan? Monggo. Mas Anang? Mas Pras? Pras. 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 Monggo. Monggo Mas Anang. Nanti. Yang Putri. Monggo Mas Anang. Tadi ini ya Mas ya, batasan apa gitu ya? Oke, unsur-unsur apa sih sebenarnya yang sampai mengekang kalian untuk sampai belum mampu menjadi seorang kreator? Mungkin kalau dari saya mungkin ada sesuatu hal di luar jalur apa yang selama ini sudah saya lakukan di seni ya. Itu mungkin menjadi kemudian mencari pola untuk kembali menuju ke arah berkesenian nih Mas ya. Itu baru mencari itu saya kalau saat ini. Jadi tapi tidak saya bikin beban, cuman saya berusaha untuk gimana caranya bisa masuk ke jalur tadi dengan intensitas yang sering mungkin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mensikapi tidak ada batasan, cuman belum menemukan polanya saja kayak gitu. Oke. Monggo, ada yang ditambahkan Mbak Naras, Mbak Tamara. 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 Jadi apa Mas pertanyaannya? Unsur-unsur apa sih yang mengekang kalian itu sampai mungkin banyak batas-batas yang sampai kalian itu tidak bisa mengeluarkan karya atau belum bisa mengapresiasikan diri? Kalau Tamara sih jujur aja karena kayak kurang percaya diri gitu. Karena kadang sering suka kepikiran hal-hal yang gak penting kayak gitu. Misalnya kalau Tamara bikin karya ini nanti bisa diterima nggak ya, kadang suka mikir hal-hal yang kayak gitu, kayak misalnya yang nggak penting tapi sering tak pikirin kayak gitu. Terus apa ya tapi kalau nggak dimulai dari sekarang, kalau misalnya nggak memberanikan diri, masa ya mau kayak gini terus, misalnya kayak mikirnya kayak gitu. Jadi ayolah, aku harus berani kayak gitu. Kayak gitu sih. Naras? Kalau saya sih juga pertama tidak percaya diri, juga karena takut. Pasti kan kita semua mungkin punya perspektif masing-masing ya, bagus enggaknya kan pasti ada standar masing-masing seperti itu kan. Tapi juga karena takut itu jadi membelenggu gitu loh. Mau berekspresi tapi takutnya nggak bagus di mata dia, nggak bagus di mata bla 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 gitu. Sehingga saya kayak melupakan bahwa aspek besar seni itu kan kayak don't forget to fun because art is fun. Artinya? Jangan lupa untuk bersenang-senang karena seni itu menyenangkan kan. Seperti itu sebenarnya untuk media ekspresi sebenarnya. Mas, ada yang ditambahkan Mas Putra?
Monggo. Tuh, ini Mas, ya itu Mas. Ayo. Ini juga Ayo. ini juga penari dan koreografer hebat. Monggo Mas. Kalau dari saya ini kalau ada kerentek sih mau mengeluarkan karya itu, tapi kadang pikirannya itu belum bisa los memikirkan latar belakang sebuah konsep itu yang belum bisa ingin dicurahkan gimana gitu. Jadi ada ketakutan juga. Ada ketakutan. Tapi kerentek itu pasti ada. Tadi saya lihat teman-teman juga menari itu rasanya pengen. Jujurnya pengen. Kemarin sudah dihubungi sama Mas Begi dan Pak Ander juga, Pak Guru. Tapi takutnya tuh tangannya nggak bisa bergerak yang lagi ada maksimal masalah gitu. Gini. Lain kali mungkin bisa. Asik. Kita tunggu setelah Idul Fitri. Lah niki Pak. Sebenarnya ini mungkin adalah sebuah permasalahan umum para seniman muda kali ya Pak ya. Merasa tidak percaya diri, merasa karyanya akan ditanggapi banyak orang dengan beragam, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena ada Pak Sepuh di sini, kita minta kiat-kiat. Nah, kiat-kiat apa sih Pak sebenarnya yang dibutuhkan untuk tampil, untuk bisa mengekspresikan diri seperti itu Pak? Ya, Pak. Saya pernah mengalami tidak percaya diri itu 11 tahun. Jadi SMKI kelas 1 ora pede itu, bahkan untuk serawung, bahkan untuk bergaul itu. Kelas 1, kelas 2, 3, 4 itu ya pede gitu. Pede karena satu, saya biasa anaknya orang tua. Yang kedua kemudian ya banyak permasalahan itu, dan kemudian benar yang dialami Mbak Tamara itu kadang kita berpikir hal yang tidak penting gitu. Nah, tapi kemudian itu bangkit setelah pertemuan seperti ini. Jadi ini adalah saling mengasah tadi itu ya, saling mengasah, saling daya ungkit. Kayak ngono wani, berarti aku jadi aku luwih kopi gitu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Atau kadang di sebuah pertemuan itu wah ini rawan itu kan, jadi ciut banget dulu ya. Wah, akhirnya saya menghindari pertemuan yang membuat saya berhenti. Jadi gue sedikit-sedikit gitu. Nah, termasuk berkarya itu ya ora pede awalnya gitu, karena saya berpikir nanti diterima ndak, nanti kemudian kalau dielek-elek kepiye gitu, selalu menggaung itu. Nah, ketemu poinnya adalah, tapi misalnya dielek-elek, apa juga aku sakit, apa juga aku mati gitu. Ketika aku ini, nah kita kemudian ini ya. Jadi sebenarnya elek itu rapopo gitu. Nah, kemudian ini yang membuat daya ungkit ini adalah sebuah cerita dari John Maxwell. Itu seorang motivator ulung dari Amerika itu. Dia mengatakan ada namanya temannya itu yang mencari pekerjaan, tetapi dia jalannya cuma satu, kamu jadi penyiar. Saya nggak punya dasar penyiar, aku nggak tahu lagi karena aku cuma itu satu jalan itu. Akhirnya penyiar itu kemudian dia mencoba, ya nanti bagian kamu malam minggu jam 8 sampai jam 11, sampai jam 9 untuk percobaan dulu. Nah, jam 8 itu mau berangkat itu udah gobios dulu dia. Wah, udah gobios dulu. Nah, ketika sampai di studio jam 8 online itu udah ya. Itu nggak bicara apa, karena dia udah minder lihat peralatan ini, terus yang gurunya itu tamannya, ayo saya ngomong apa, ayo saya ngomong apa gitu. Kemudian dia menulis sesuai kertas, omonglah sesuai dengan hati kamu ngomong itu nanti akan mewakili diri kamu tidak usah berpikir tentang apapun, omonglah gitu. Akhirnya menit ke 10, kemudian ke 15 menit,
ke 20 menit baru berbicara. Dia ngomong begini, saudara pendengar, tahu nggak, saya tuh nervous sekali karena saya membayangkan ada ribuan orang yang sedang mendengar ini, sedangkan saya tidak mempunyai kemampuan untuk apa-apa. Wah, ada yang telepon, ada yang teruskan, ayo teruskan ceritanya gitu. Nah, dia akhirnya sampai jam 9 nggak terasa. Jadi ternyata mulai dari hari itu. Jadi, nah, jujur kadang-kadang apa yang kita rasakan ya kita omongkan. Ya sesuai ini tadi itu, saya juga ini merasakan. Saya ingin, karena kalau dengan saya itu gampang sekali libido kreativitas saya. Itu pasti bangkit kalau lihat apapun. Jadi entah lihat tari, entah lihat lukisan, entah lihat apa. Maka kemudian kita harus memperkaya yang namanya referensi. Seorang penari lihat lukisan juga nggak apa-apa. Seorang penari lihat pameran konser musik juga tidak apa-apa. Karena semua itu adalah menjadi embrio-embrio tadi itu. Makanya tadi itu saya katakan tadi ya di awal itu bahwa kita itu dasarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang suka bergesekan, suka saling memotivasi gitu. Nah itu yang kemudian membuat ya wes iki aku berkarya. Orang seneng ki biasa, dielek-elek itu biasa gitu. Nah nek kemudian orang mengapresiasi itu bonus, iseng-iseng berhadiah gitu. Itu yang selama ini yang saya lakukan juga termasuk hari ini tadi saya jujur sama teman-teman. Saya melihat keseriusan teman-teman tadi itu, iya, bukan ini kan nggak ada penontonnya kan ya. Tadi ketika di Sapa Mas Radian, iya sekarang ini kita harus melakukan revolusioner kreativitas sekarang ini. Bagaimana kita berada di jagat kotak istilahnya. Semua sekarang ada di sini di jagat kotak. Nah, bagaimana kita berkreativitas? Harapan kita sih kembali seperti dulu. Ya kalau kembali, kalau lebih baik, jadi gitu ya. Kalau lebih baik gimana ya? Jadi ini kita selalu berinovasi terus gitu. Dan mungkin ada sebuah itu yang penting tidak berputus asa. Selama kita masih ada teman, selama kita ada komunitas, ruang itu bisa kita ciptakan, ruang itu bisa kita cari gitu. Dimanapun, apalagi tarikan luwes ya. Kalau gamelan tuh harus pirang-pirang rombongan itu. Untuk ini, gitu. Ya saya kira itu mas. Tapi hal ini juga kritik yang Bapak bilang tadi, mengelek-elek karya itu kan sebenarnya nggak cuma dialami oleh para seniman-seniman muda, Pak. Seniman senior pun sekelas Mas Anter Asmoro Tejo itu masih dielek-elek gitu, Pak. Mas Anter, pripun nih Mas Anter, caranya supaya mengcounter elek-elekan itu piye, Mas? Biasa apik pasti. Aku dari cilik wis apik. Sebenarnya tadi sudah terjawab. Sudah terjawab karena memang saya pun juga belajar dari senior-senior, bahkan pada waktu itu sekelas maestro tari aja itu masih saja sering dianggap karyanya itu jelek. Cuman juga saya belajar bagaimana beliau itu mensikapi itu gitu. Nah, belajar dari situ juga. Terus sehingga kita juga yo memang risikonya kita berkarya itu mesti ono sing ora seneng gitu. Itu wes aja, itu hal yang wajar aja gitu. Tapi kalau kita ada ketakutan untuk dianggap tidak baik, sesuk yo wedi nek dianggap tidak baik, sesuk meneh wedi dianggap tidak baik lagi. Yuk kapan kita berkarya kan gitu. Lebih baik kita mulai dari sejak sekarang ini gitu. Karena nanti kalau kita sudah sering berkarya itu mesti semakin terasa ini. Ya bener tadi perkara apa elek itu relatif. Karena kadang mungkin
si penonton itu melihat karya ini dari mungkin dari perspektif macam-macam. Kita juga punya argumentasi, yang nonton mungkin juga punya argumentasi, tapi ketika penonton melihat ini dia anggap tidak baik, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita punya argumentasi yang jelas gitu loh. Nah, saya tadi teringat ketika ono kata serawung tadi dari Pak Pardiman, karena saya juga mengalami itu ya, mengalami hal itu lama juga, bahwa saya dulu juga diawali dari serawung-serawung itu gitu loh. Saya ke Solo, saya mungkin ke daerah-daerah lain itu juga berkarya ya dalam rangka serawung itu loh. Dari situ tapi nanti ya yang kita dapatkan ya sedulur, kemudian nanti sharing lah, dari sharing juga nanti kita akan dapat sesuatu pasti ya. Nah dari situ yang menjadi salah satu yang akan mendewasakan kita di dalam berkarya. Jadi bagi saya serawung itu penting. Saya mengalami, makanya saya ya ada ruang kecil seperti ini, saya mencoba untuk ya memberikan ruang juga pada teman-teman, mempertemukan satu dengan lain di sini. Yo serawung rakyatan nih dalam lingkup kecil dulu. Tapi nanti kalau kita sudah biasa ini, yuk wani mungkin bisa menjadi motivasi untuk bisa nanti kemana lagi, karena ruang serawung itu kan banyak. Nah dari ruang serawung kadang-kadang juga kita akan berkembang ke ruang-ruang yang lain gitu loh. Jadi memang menurut saya dari ruang yang seperti ini apa? Saya misalkan aku mbiyen ki nari itu neng pitulasan neng kampung. Tiba-tiba suatu saat aku nari neng pitulasan ya. Neng pitulasan neng Moskow misalnya gitu, atau di mana itu kan jadi kan dari situ kita pitulasan neng Moskow. Itu kadang ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu tiba-tiba terjadi pada kita gitu. Sekarang saya kembali ke kampung lagi, mencoba untuk membangun potensi di kampung lagi. Jadi Bali meneh ya. Bali meneh. Iya, dari saya kecil itu sanggareyong ning kampung, saya mencoba untuk keluar gitu, terus saya mencoba untuk Bali meneh gitu loh. Nah, ya itu. Jadi memang perlu seko cilik-cilik kaya ngene iki, kemudian nanti siapa tahu nanti akan mengalami perjalanan yang panjang yang kadang kita orang ngerti. Tapi kalau kita nggak melakukan seperti ini, nanti nggak ada yang tahu kita ngopo gitu. Tapi begitu ini minimal orang ngerti, oh Anang ini melakukan sesuatu nih, Tamara, kemudian Jalu gitu. Ya begitu. Kebetulan ini juga saya ngerti mereka sangat potensi. Neng SMKI yo potensi gawe guyu gurune sih aja. Kelas koreografi no, tapi tiba-tiba mereka bagus. Begitu keluar SMKI mereka mungkin ya itu tadi serawung tadi, terus mungkin punya pemikiran sing beda meneh, sehingga secara ketubuhan mereka juga berkembang gitu. Itu bagus. Jadi dari ruang kecil, dan tidak usah malu dengan ruang-ruang kecil seperti ini, karena kita nggak tahu nanti setelah ini perjalanan kita itu kemana itu. Jadi intinya pentingnya serawung orang ngitung. Nah, karena kenapa kita ngomong ngono? Ya aku ngalami sehingga perlu itu saya sampaikan. Karena sekarang itu kan kadang ya ono toh, misalkan seperti ini terus mungkin terus mikir ya yang itu ada ruangnya sendiri, ada waktunya sendiri gitu. Ruangnya beda. Kita semuanya mengalami ruang-ruang alternatif, ruang-ruang mungkin ruang-ruang industri atau ruang-ruang ruang industri, ruang entertain misalnya kayak gitu, terus ruang alternatif gini, idealis ini dan sebagainya, banyak ruang sebenarnya. Talk slow itu belum lengkap kalau belum ada tarikan benang merah. Beliau ya.
Monggo Mas Begi, Saya tarik dulu benang merahnya. jadi menarik ya, saya menarik dalam hati saya mendengar Bapak Pardiman, Mas Anter dan teman-teman itu tidak ada kata selain go ahead. Apalagi dengan adik-adik, maaf ya, bukan saya tua tapi biar romantis saya bilang adik ya. Gitu. Ya kan. Pada dasarnya seperti ini. Ketika itu ada penyakit dan tahu obatnya, itu lebih mudah. Ya tadi kan ada pertanyaan, itu kita anggap itu penyakit. Kenapa sih? Oh ternyata kurang PD, kurang ini. Dan pasti latar belakangnya juga berbeda-beda. Cuman kalau saya bisa bilang, benang merahnya itu ya toh, apapun kegiatan kalian seperti yang dilantunkan Bapak Pardiman tadi di awal, ojo lali. Kalau kamu mengenal tubuhmu itu sebagai penari, ya toh, jangan lupa. Artinya apa? Benang merah boleh kendor, tapi jangan sampai putus. Asik. Nah itu loh, boleh kendor, boleh kamu misalkan jalur, wah aku pengen belajar tentang itu loh, monggo, nggak ada yang melarang gitu loh. Bahkan kalau kamu bisa menyinkronkan itu akan memperkaya pola-pola gelombang-gelombang gerak-gerak kamu gitu loh. Bisa bagus. Artinya apa? Benang merah boleh kendor, tapi jangan sampai putus. Seperti itu Mas kira-kira. Mas Daru, monggo. Sami sudah terwakili. Saya sedikit. Nggih. Kebetulan kan teman-teman ini kan selain menari, mungkin sebagai penari itu juga banyak aktivitas dari masing-masing itu berbeda-beda. Misalkan tadi jalu ini lebih banyak ada di ruang manajemen, misalnya saat ini itu. Anang itu di busana misalnya gitu. Nah, ini Raras ini kebetulan juga seneng fotografi. Gitu. Tamara ini aku radong apa? Masak. Putra itu ngunduh layangan. Kemudian Pras ini angkringan. Entrepreneur. Jadi pengusaha. Ini kalau ditanya, "Iku nganu kok? Lho, kan angkringanmu tutup toh?" Sudah saya serahkan pada karyawan saya. Sudah beres, aman pokoknya gitu. Jadi begini. Saya rasa seandainya toh teman-teman juga seperti ini itu tidak harus, aku rakudu nanti akan menjadi koreografer yang ini ya, mungkin pilihannya ada di fotografer atau ada di kostum desainer, atau bagi saya nggak masalah gitu. Tapi saya yakin seperti ini itu membangkitkan rasa kangen gitu loh. Obah sing biyen mungkin dimulai dari seneng obah sudah banyak aktivitasnya di manajemen, kemudian Anang di kostum, tiba-tiba seperti ini. Saya rasa mereka itu lalu ini kayak semacam kayak dicas ulang, dicas seperti merefresh. Nek Raras aku kurang ngerti, soalnya Raras ini sudah lama di Solo, karena dari SMKI Raras Tamara itu kan satu angkatan yang memang angkatannya dia itu cewek-ceweknya itu keren-keren. Jadi angkatannya dia itu memang ceweknya keren-keren, dan aku sudah tak lirik, wah ini calon penari ATD gitu. Ternyata lu ngoneng Solo. Gitu. Tapi intinya seperti itu ya. Ini ya paling enggak orang dadi koreografer ya ora apa-apa, ya nggo kangen-kangenan lah gitu. Tapi saya rasa seperti ini penting lah. Intinya serawung tadi kembali ke situ. Matur nuwun. Oke, sepertinya Mas Cipta. Oh, Mas Cipta. Monggo Mas Cipta. Kula nuwun. Nama saya Pranadipta. Nah, sebenarnya cuman menyambung dari Mas Anter. Karena manusia di kehidupan ini pun dianugerahi untuk memiliki
lebih dari satu disiplin ilmu. Iya sih. Jadi kebetulan saya sudah melakoni itu, disiplin ilmu tari, disiplin ilmu fotografi, dan disiplin ilmu desain. Jadi dari ketiga disiplin ilmu tadi, gimana caranya ketika disiplin ilmu tari berguna untuk disiplin ilmu fotografi dan desain. Contoh kasus ketika kita memotret atau kita membuat desain, misalkan saya memotret tari ya, alangkah baiknya kita bisa ngitung kapan sabetan, kapan mau gongnya kapan, sehingga membuat foto itu lebih estetis. Lalu fotografi berguna untuk desain dan tari juga demikian, dan ilmu desain yang berguna untuk tari dan fotografi. Contoh kasus ketika kita mau mempromosikan sebuah pementasan, itu kan harus ada sebuah desain yang dipandang mampu mengangkat estetis dari pertunjukan tersebut. Ketika kita tidak mempunyai disiplin ilmu tari, maka visual yang ditampilkan itu sedikit kurang greget. Cuman ketika kita mempunyai disiplin ilmu tari, maka kita mampu menyajikan visual-visual yang menurut para seniman tari itu oke. Kira-kira seperti itu. Benang merahnya disiplin ilmu itu saling melengkapi. Tidak linear ya. Yang lihat itu belakang saya. Oke, terima kasih teman-teman, penampilan yang sangat keren sekali dan obrolan yang sangat bergizi sekali. Terima kasih juga Pak Pardiman Ya, untuk wejangan-wejangannya, pesan-pesannya. Terima kasih Mas Dipta. Terima kasih teman-teman, semoga semakin luas ruang-ruang geraknya. Oke, monggo. Mas Ben. Ngobrol bikin nge-slow. Asiknya ya yang slow. Yang slow aja. Slow aja lo. Galor ngidul nge-slow. Yang Talk slow. Awas kalau gak slow. awas lo ya. Yang slow gitu loh. Matur nuwun sedaya pun.